Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait eh, praktikum ya. Ini praktikum di mana saya tidak bisa melaksanakan karena ada kendala. Saya sedang pelatihan sehingga harus tertunda. Nah, ini adalah materinya. Saya membayar hutang jam kosong kala itu ya. Ini terkait studi kelayakan bisnis. Jadi eh, nanti di pertemuan akhir ya, sebenarnya kaitannya dengan praktikum ini teman-teman sudah mendesain terkait model bisnis kanvasnya, kemudian mendesain eh, kaitannya dengan sistem informasi manajemen produk yang ingin teman-teman dirikan, kemudian survei. Nah, yang terakhir ini teman-teman menghitung bagaimana kelayakan bisnis yang menggunakan sistem informasi manajemen yang telah teman-teman lakukan, yang telah teman-teman desain. Jadi ini adalah desain nanti yang khusus di produk yang teman-teman buat, bukan yang survei ya. Jadi produk yang teman-teman buat. Nanti kaitkan rencananya ini seperti apa, apakah layak diusahakan atau tidak. Nah, ini sama. Jadi seperti di materi-materi sebelumnya tentu sudah disampaikan secara detail ya. Ini saya mengulas ada beberapa yang perlu dikaitkan juga di dalam sistem informasi manajemen kaitannya dengan uh, core-nya itu apa namanya layak diusahakan atau tidak ya kaitannya dengan sistemnya, sistem informasinya seperti itu. Ya, dalam studi kelayakan bisnis ini tujuannya kita tentu untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak investasi. Artinya ini sebagai bahan pertimbangan dari sisi aspek kelayakan usaha. Nah, aspek kelayakan usaha itu ada yang kaitannya dengan finansial dan non finansial. Jadi tidak hanya berbicara terkait finansialnya saja, ada kaitannya dengan misalkan NPV, IRR, kemudian PW period, dan seterusnya. Tidak hanya itu. Itu kaitannya dengan finansialnya. No, yang non finansial ada beberapa kaitannya dengan bagaimana teknisnya, bagaimana uh, aspek manajemennya, aspek pasarnya, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu ini terkait teorinya. Nanti teman-teman hitung dan juga analisis bagaimana produk yang ingin teman-teman usahakan itu layak atau tidak seperti itu. Adapun untuk studi kelayakan bisnis ini atau studi kelayakan usaha gitu ya, istilahnya dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut visibility study. Ini tentu pihak-pihak yang berkepentingan ini perlu adanya studi kelayakan ini, misalkan untuk menarik investor nih, kreditor, bagaimana kredit itu bisa melihat usaha ini kalau misalkan dari pinjaman dana ini layak diberi pinjaman atau tidak misalkan. Dan pihak investor ini juga perlu, apakah saya sebagai investor nih pengen uh, investasi di perusahaan A misalnya, perusahaan A tentu mau memiliki studi kelayakan bisnis yang untuk saya cross check, oh saya nanti potensi uh, investasi di sini atau enggak, nah, semacam itu. Kemudian pihak manajemen perusahaan juga perlu, dia pemerintah, masyarakat, adapun kaitannya dengan tujuan ekonomi itu juga perlu kita melihat secara skop makronya juga semacam itu. Nah, adapun aspek-aspek dalam studi kelayakan usaha itu yang pertama adalah pasar konsumen dan produsen. Sudah saya record belum? Ya, sudah. Terus ada nanti teman-teman yang poin-poin inilah yang akan dijadikan analisis di dalam di produk yang teman-teman bangun. Itu poin-poin ini yang nantinya akan digali, kemudian dijadikan di laporan akhir juga. Katanya dengan pasar konsumen dan produsen. Ini seperti apa perkembangan pasar konsumen dan produsennya ketika teman-teman misalkan membuat bisnis katanya jual beli sayur online misalkan. Nah, bagaimana pasarnya dari sisi konsumen dan produsennya, siapkah, seterusnya, seberapa besar potensinya,
seterusnya. Itu adalah yang perlu digali di sini. Kemudian pemasarannya ini. Dan ini satu persatu kita bahas ya, ada secara rincinya di bawah. Ini poin-poinnya, ini pemasarannya dari teknik, teknologinya, secara teknisnya, manajemennya dia seperti apa, kemudian sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, SDA-nya juga perlu dilihat kaitannya dengan misalkan bahan bakunya ini tersedia atau tidak, kemudian SDM-nya mau mumpuni atau tidak, memadai atau tidak. Nah, itu juga perlu gali bagaimana seberapa potensinya terkait kelayakan usaha dari sisi non finansial ini. Kemudian ada keuangan, ini yang terkait finansialnya. Di evaluasi proyek atau EvaPro itu kan ada kaitannya dengan menghitung IRR-nya, NPV-nya, kemudian menghitung payback period, ada BC rasionya, seperti itu. Kemudian politik, ekonomi, dan sosial ini perlu digali juga secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Kalau diusahakan bisnis, misalkan investasi online, ini mendukung atau tidak di suatu negara tersebut, misalkan. Dan lingkungan industrinya ini mendukung atau tidaknya juga perlu. Secara legal juga ini perlu atau tidak, apa namanya, secara legalnya kaitannya dengan perizinan dan seterusnya, ini potensial atau tidak, misalkan seperti itu. Lingkungan bisnisnya, risiko bisnisnya ini juga perlu digali. Apakah lingkungan hidup ini mendukung atau tidak dari sisi misalkan pencemaran lingkungannya, dampak analisis amdalnya dan istilahnya semacam itu, atau risiko bisnisnya ini seperti apa, dan risiko ini besar atau tidak dan semacam. Misalkan saya contohkan investasi online nih, kerjasamanya dengan petani, kemudian kerjasamanya dengan para investor, uang masuk secara online, aman nggak? Secara uang online, kemudian uang itu diserahkan ke petani, ditanam, ini bagaimana risiko usahanya, menguntungkan atau tidak, berapa risiko, seberapa besar risiko gagal panennya, dan seterusnya, seberapa besar uang kembali ke perusahaan yang kemudian diserahkan ke investor, seberapa aman, dan seterusnya. Itulah kaitannya dengan risiko bisnis, misalkan seperti itu. Ini adalah rinciannya. Yang pertama adalah aspek pasar. Yang perlu dibahas di dalam aspek pasar adalah seberapa besar luas pasarnya, berapa potensi kah, sehingga kita perlu menggali ini juga, sehingga sebagai dasar dalam membuka bisnis itu, orang akan melihat, oh, pasarnya seberapa ini, potensi enggak ya, kalau komoditasnya tersebut komoditas A, B, C, dan seterusnya misalnya. Kemudian mengukur dan meramal permintaan dan penawaran itu juga perlu. Seberapa besar permintaannya, penawarannya, pertumbuhan permintaannya, ini kaitannya dengan tren dan proyeksi juga. Terus persaingan antar produsen, banyak atau tidak misalkan. Bisa jadi meskipun banyak, tapi kalau permintaannya besar nggak ada masalah, berarti kan ada, yang penting persaingan sehat itu, semacam itu misalnya. Ataupun belum ada pesaingnya nih, oh, ini juga sebagai potensi, tapi bisa juga itu jadi bumerang kalau nggak ada pesaing juga. Karena apa? Misalkan karena orang-orang sudah mengamati, oh ternyata di sana orang-orang nggak suka produknya ini, nggak diminati misalkan. Kita melihat sebagai potensi. Tapi dari sisi lain juga sebenarnya itu malah bumerang, artinya misalkan nggak ada jual A di desa A misalkan, orang-orang karena pengalaman sudah bangkrut nih misalkan, nggak ada yang membeli dan seterusnya, tapi kita melihat dari potensi itu jual A, tapi kan kita uh, tidak tahu marketnya seperti apa, sehingga akhirnya bisa jadi itu malah negatif. Jadi artinya sesuai kondisi, semua sesuai dengan studi kasusnya masing-masing, semacam itu yang perlu di teman-teman kaitkan juga di analisis ini. Ini analisis ini adalah analisis secara pengamatan ya, kualitatif, bagaimana teman-teman menggali data, bagaimana teman-teman mengkaitkan dari data-data yang ada, data-data sekunder, oh seberapa besar potensinya, baik dari data itu bisa dalam bentuk berita ataupun bentuk data real dari BPS, ataupun kalau nggak ada data-data secara rinci ya coba gali-gali datanya dari berita-berita misalkan, seperti itu juga boleh.
Kalau kaitannya dengan praktikum ini ya. Kemudian siklus hidup produk. Jadi kita perlu melihat siklusnya, trennya seperti apa, naik terus menanjak, kalau mau menurun apa yang harus dilakukan. Ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, sumber daya alamnya. Ketergantungan usahanya seperti apa. Berikutnya adalah aspek pemasarannya. Yang perlu digali di sana adalah aspek pemasarannya. Saya lanjutkan, yang perlu dibahas di dalam aspek pemasaran adalah segmentasinya, targetnya, positioning, atau kita kenal STP ini. Bagaimana potensi konsumennya ini, kalau kita lihat dari segmennya seperti apa, kita segmen-segmentkan, kemudian targetnya kita bagaimana, terus bagaimana kita memposisikan produk atau jasa yang kita tawarkan ke konsumen seperti apa. Terus kita lihat juga sikap perilaku dan kepuasan konsumennya seperti apa, strateginya seperti apa. Ini adalah aspek-aspek yang harus ada di dalam aspek pemasaran dari visibility study. Terus bauran pemasaran, kalau secara klasik ada 4P nih ya, kemudian berkembang ada 7P dan seterusnya teman-teman ya. Kaitkan juga ini juga perlu produknya seperti apa, harganya bagaimana nantinya, place, tempatnya, promosinya, itu juga. Lanjut, aspek teknis dan teknologinya ini terkait pemilihan strategi produksinya harus seperti apa. Ini kan teman-teman sudah menggali juga di dalam sistem informasinya. Itu kan sistem informasi alarmnya seperti apa. Cuman perlu dijelaskan secara teknis juga di sini bagaimana rencana kualitasnya, pemilihan teknologinya, bagaimana pemilihan rencana produk yang diproduksinya seperti apa. Detail secara detailnya ada beberapa nih yang perlu disampaikan di dalam aspek teknis dan teknologi. Sampai pada layout pabrik, layout nanti perusahaan seperti apa, perkembangan teknologinya, dan seterusnya. Berikutnya adalah aspek SDM-nya, dari sumber daya manusianya, mulai dari perencanaan, analisis pekerjaannya, rekrutmennya seperti apa, produktivitasnya, pelatihan, sampai pada nanti keselamatan kerja dan pemberhentian. Ya, sebelum itu kan juga perlu ada pengorganisasiannya berjalannya seperti apa. Itu juga perlu ditampilkan. Ada divisi A, B, C, D, itu juga dijelaskan. Job desk divisi A ngapain saja, job desk divisi B ngapain saja, itu perlu disampaikan juga. Kemudian aspek manajemennya. Oh maaf, ini tadi masih terkait SDM-nya. Dari karyawannya, personalnya bagaimana ini. Kalau yang ini sih masuk ke manajemennya. Manajemennya katanya tadi yang saya sampaikan adalah struktur organisasinya. Ada pimpinan, ada divisi A, B, C dan seterusnya, itu dijabarkan, dibuat ke apa namanya, strukturnya, gambarnya, kemudian disampaikan job desk-nya seperti apa, rencana kerjanya seperti apa. Ya, kalau kita berbicara terkait aspek manajemen ya berarti ada secara klasik ada POAC, ada planning, organizing, actuating, controlling seperti itu. Terus ada aspek keuangannya nih. Ini kaitannya dengan finansialnya. Ada IAR, NPV, payback period, dan interest rate. Ini perlu ada kalau kaitannya dengan produk yang untuk perusahaan yang kaitannya dengan jangka panjang, tahunan gitu ya. Ini perlu ada IAR dan seterusnya. Berbeda dengan tanaman misalkan musiman nih, produk-produk yang produksinya musiman misalkan, atau ya tadi misalkan usaha tani padi kan musiman, itu kayaknya kita cukup menghitung RC rasio cukup, bagaimana kelayakan usaha dari sisi revenue dibagi dengan total cost-nya itu ya. Harusnya kalau teman-teman menghitung terkait produk di suatu perusahaan, membangun suatu perusahaan, ya harusnya menghitung ini. Tapi ini saya beri apa namanya ya, istilahnya keringanan. Saya beri keringanan, nanti tugasnya di praktikumnya nggak perlu sampai pada IRR NPP karena panjang ya. Saya menyadari waktu pengerjaannya juga terlalu mepet juga, sehingga saya beri keringanan cukup untuk menganalisis RC rasio BEP-nya saja. Jadi menghitung secara singkat kira-kira
penerimaannya dari perusahaan ini apa saja, dari sisi aspek apa saja, key activitiesnya itu kan bisa dilihat. Jadi aktivitas usahanya apa saja. Terus kira-kira penerimaannya dari usaha tersebut berapa apa saja, berapa, nanti ketemulah penerimaannya. Terus nanti menghitung total cost-nya langsung saja. Biaya investasinya apa saja diperlukan dari perusahaan tersebut, dari sistem informasi manajemennya butuh apa, server dan seterusnya misalkan, itu nanti ditambahkan saja di situ. Kita lanjutkan, ini aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya terkait legalitasnya, sistem birokrasinya, iklim politiknya, lingkungan hidup, pengembangan teknologi dan seterusnya. Ini lain-lainnya terkait aspek eksternal di luar lingkungan dari perusahaannya, terkait ini macam-macam, ini perlu disampaikan juga nantinya di laporan akhir. Itu saja ya dari saya terkait materinya. Ini saya akan share di LMS untuk materinya, juga video recording yang saya upload linknya, teman-teman bisa menyimak di LMS. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.